tampilnya Jokowi sebenarnya koreksi terhadap elitisme, gitu. Saya tulis itu di Kompas ya tentang ini. Saya katakan bahwa Jokowi itu adalah eksperimen politik rakyat untuk menciptakan pemimpin ya within themselves gitu. Dari dalam diri mereka sendiri gitu. Itulah Jokowi gitu. Karena apa tadi? Elit itu kemudian membuat rakyat marah. Begitu diberi kepercayaan banyak tertangkap orang-orang itu. Dan itu terjadi pada masa akhir Susilo Bambang Yudhoyono. Gitu. Nah, karena itu mereka memutuskan cari sendiri deh dari kalangan sendiri gitu. Nah, jadi kemunculan Jokowi itu adalah pada dasarnya koreksi terhadap elitisme. Soalnya adalah bahwa jangan sampai orang mendorong dia menjadi 3 kali. Ya. Gitu. Nah, kalau itu maka kemudian merusak semuanya. Merusak image rakyat ya sebagai the creator of the leader gitu. Pencipta pencipta pemimpin ya. Yang kedua merusak konstitusi. Dan itulah yang terjadi pada Sri Lanka. Ketika si presiden ini baru terpilih ya, presiden dari dinasti yang sama itu. Terpilih, program pertama mereka adalah merubah konstitusi. Gitu. Karena mereka mungkin melihat contoh Turki berhasil. Rusia dan Cina ya. Iya betul. Nah, kalau untuk konteks Indonesia itulah ya tragedi dari munculnya Orde Baru. Ketika Bung Karno itu membuat dekret 5 Juli 1959 untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian yang ditangisi oleh Herbert Feith dalam bukunya The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Udah rontok itu konstitusi. Setelah itu Bung Karno tanpa dasar konstitusi melakukan ya manuver-manuver politik sampai kemudian membangun macam-macam lah solidaritas dunia ya, dunia non barat dan seterusnya itu, yang kemudian PKI dan tentara Angkatan Darat ya saling kemudian beradaptasi terhadap gerakan Bung Karno ya. untuk mencari keuntungan masing-masing. Kebetulan aja PKI habis gitu, Angkatan Darat naik, Orde Baru berkembang selama 32 tahun gitu. Nah, jadi konstitusi itu harus dipegang, kalau kata Mahbub Junaidi, dijunjung ya, seperti seperti mertua gitu. Nah, inilah yang kemudian harus diperjuangkan. Dan saya bersyukur Bang Surya bukanlah salah satu partai, bukan salah satu pemimpin partai yang mendukung ide itu gitu, ide 3 periode gitu. Ya, walaupun sekarang kita melihat ada seperti di NTT ya, kemudian Sulawesi Utara itu mulai didengungkan lagi persoalan 3 periode. Ya, Oh gitu. Iya, Bang. Jadi kemarin gubernur NTT itu menerima aspirasi dari rakyat, disampaikan kepada Jokowi untuk 3 periode itu. Lalu Sulawesi Utara juga ada gerakan masyarakat yang menyatakan bahwa Sulut ini menjadi tonggak utama untuk Indonesia Timur ini untuk mengusung Jokowi 3 periode. Dikit lagi kepala-kepala ini ya, lurah ya. Ya, saya kira kita tidak menginginkan itu ya, Bang ya. Karena berbahaya sekali. Ya. Berbahaya buat bangsa dan negara. Kalau kita mencintai bangsa dan negara, maka konstitusi harus kita pegang betul. Ya. Dijunjung tadi ya. Dijunjung seperti mertua. Walaupun beberapa ahli tata negara mengatakan bahwa itu bisa saja di amandemen sesuai dengan kesepakatan di Majelis Permusyawaratan Rakyat kan gitu. Iya, semuanya bisa. Ya. Semua bisa, tetapi once ya, sekali kita laksanakan itu,
Iya. Maka kemudian ya kesucian dari konstitusi itu tidak bisa kita pelihara lagi gitu. Karena ya orang semakin enak. Itu yang dikritik Bang Surya kan. Iya. Kemudian hanya orang itu saja gitu. Padahal kita ingin sirkulasi elit itu Sirkulasi elit yang sehat gitu. Nah, ini kan berkaitan dengan pilihan kita sebagai negara demokrasi ya. Betul. Ya. Iya.